Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur kalau kita hari ini masih bisa merayakan ibadah Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, ini ayat yang sering kita baca dan cukup terkenal dan ayat yang luar biasa bagi setiap kita. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian supaya Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah juga aktif. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah dan 4 orang yang ada dalam ruangan ini akan membaca di ayat yang genap. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Baik. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Dan kasih Tuhan, ini sekali lagi saya katakan ayat-ayat yang menarik, karena ayat ini berbicara dalam perayaan kita Yesus naik surga, sehingga dimulai dengan kata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Saudara, ini ayat yang menguatkan dalam kegelisahan murid-muridnya. Yesus namun berkata, jangan gelisah, jangan takut, dan jangan itu mengganggu hati dan pikiran. Ya, tarasko artinya itu, jangan kamu takut dan jangan sampai mengganggu hatimu. Percayalah. Jadi bagaimana supaya kita tidak gelisah? Bagian pertama adalah percaya kepada Allah. Nah, tema minggu ini El Shaddai adalah rumah impian. Jadi kalau kita berbicara soal rumah impian, kita ya ingin punya rumah. Saya juga sebenarnya ingin punya rumah. Beberapa waktu yang lalu saya keliling-keliling lihat perumahan-perumahan. Ya, maksudnya bukan mau beli rumah, ya, karena anak-anak saya ngomong bosan,
di rumah dan sebagainya. Oke, kita keliling-keliling, ya lihat-lihat, jalan-jalan, masuk ke perumahan-perumahan, melihat ada berbagai macam bentuk rumah, model rumah dan sebagainya. Dan orang membangun sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya, modelnya. Bahkan ada juga perumahan yang nggak bisa dirubah, sudah sesuai dengan itu. Ya model tipe 36 ya 36, ada yang 45, ada yang 51, 54, 73 dan sebagainya. Nah, orang pingin punya rumah. Yang kontrak-kontrak pasti pingin punya rumah sendiri, betul? Semua pingin punya rumah. Ya, bahkan rumah itu harus yang baik dan bagus dan nyaman. Tidak mesti besar tapi nyaman. Ya kalau bisa besar ya puji Tuhan. Tapi yang penting adalah nyamannya itu. Nah, dalam bagian ini di ayat 2 setelah Yesus berkata jangan gelisah, percaya kepada Tuhan, ya Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia menguatkan dulu hati murid-muridnya, dan ayat ini sampai hari ini menguatkan kita bahwa kita tidak perlu gelisah, tidak perlu takut bahkan mengganggu kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Allah. Dan juga ayat ini percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di rumah Bapakku banyak kediaman, banyak tempat tinggal. Ya, saya tidak tahu bentuknya seperti bagaimana, apakah seperti di bentuk perumahan, ada blok A, blok B, blok C dan sebagainya. Apakah di surga seperti itu? Nanti kita akan sama-sama lihat di sana. Nah, tinggal saudara pilih mau tinggal di blok A, blok B, atau blok C. Ya. Tergantung juga tipe rumah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin blok A tipenya tipe besar, nah, blok Z itu tipenya LSSS. Tapi jelas kan penting di surga. Candanya. Baik, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus berkata demikian. Di rumah Bapakku itu banyak kediaman, dan aku tidak berbohong. Lihat ayatnya. Yesus naik ke surga, ayat 2 masih. Aku pergi ke situ untuk menyediakan, mempersiapkan, membuat indah tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga itu bukan meninggalkan kita. Bahkan dia katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, apa yang tidak diberikan dunia ku berikan kepadamu, yaitu damai sejahtera. Nah, lihat, menariknya ayat ini adalah Yesus itu pergi naik ke surga itu mempersiapkan atau menyediakan, dikatakan itu adalah tempat itu, topos itu artinya juga lokasi, kesempatan, jabatan, kedudukan, dan dikatakan tempat itu juga berbicara soal oikia atau rumah atau keluarga. Dengan kata lain, aku pergi ke surga menyediakan tempat untuk keluargaku. Saudara dan saya adalah keluarga Allah. Makanya Yesus menyediakan rumah idaman, rumah impian bagi keluarga orang percaya. Itu bagi saudara dan bagi saya. Menyediakan rumah tangga atau keluarga bagimu. Luar biasa. Jadi Yesus naik ke surga itu bukan karena di dunia ini aku disalibkan, disiksa dan sebagainya. Begitu aku pergi saja kembali ke tempatku. Tidak. Dia naik itu menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Lihat ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, saudara, surga itu nyata, bukan dongeng. Surga itu ada, nyata. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa surga ada. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga yang menonton live streaming ini percaya bahwa surga itu nyata, surga itu bukan dongeng. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, setelah dia mendekorasi, membuat tempat yang indah, mempersiapkan, menyediakan, mengatur semuanya, aku akan datang kembali
tempatku supaya tempat di mana aku berada kamu pun berada. Nah, ini luar biasa. Jadi ada lagu pujian, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Yang pertama, setelah dia selesai menyediakan tempat bagi kita, dan firman Allah berkata yang kedua, kalau Injil kerajaan Allah sudah sampai ke seluruh dunia. Nah, dan hari-hari ini Injil kerajaan Allah itu sudah sampai seluruh dunia. Setiap gereja melakukan ibadah live streaming di dunia maya. Semua orang begitu membuka yang namanya sosial media pasti akan mendengar tentang Injil, tentang Kristus di belahan dunia manapun, karena kita terhubung. Dengan kata lain, Injil sampai ke seluruh dunia. Ya, kita pikir dulu Injil sampai ke seluruh dunia itu lewat orang menyampaikan atau PI pribadi bertatap muka. Ternyata tidak. Tuhan memakai teknologi menyampaikan berita Injilnya melalui seperti ini, online, dan itu didengar oleh setiap orang. Nah, dengan kata lain, dia menyediakan tempat yang indah. Saudara ingat Taman Eden? Taman Eden itu dibuat oleh Allah untuk manusia. Jadi ini sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi ingat peristiwa awal Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia itu bukan di hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga, tetapi di hari terakhir setelah Tuhan menyelesaikan semuanya, membuat indah taman itu, dan semuanya tersedia, baru Tuhan menciptakan manusia. Dengan kata lain, ini sama. Tuhan menyediakan, membuat indah, dan setelah itu baru mengangkat kita. Kita juga naik ke surga, seperti Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sudah kasih Tuhan. Orang tanya dan kita bisa menjawab, di mana rumah itu? Ya, di surga. Dan tadi saya katakan bukan dongeng, tetapi sesuatu yang nyata. Kondisi rumahnya seperti apa? Oh, nanti saudara bisa buka di dalam Wahyu pasal 21. Mulai baca ayat 9 sampai 27. Wahyu pasal 21 tentang keadaan kota atau rumah di surga itu seperti apa. Kalau kita membaca luar biasa, ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saya yakin saudara semua merindukan surga, amin. Merindukan rumah impian itu, amin. Nah, bagaimana yang pertanyaannya? Bagaimana supaya bisa saya sampai dan mendapatkan rumah impian itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat, dan bagaimana caranya? Coba kita lihat dalam perbincangan itu, dalam ayat yang kita baca, terjadi juga perbincangan seperti itu. Dan kemana aku pergi? Yesus katakan di ayat 4, kamu tahu jalan ke situ. Yesus ngomong, aku pergi ke sana dan kamu pasti akan tahu jalan ke situ. Lihat ayat 5, Thomas itu berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kami tidak tahu Tuhan kemana engkau akan pulang. Jadi bagaimana perjalanan kami untuk, ya menariknya nih, Hodos, jadi bagaimana kami tahu untuk mendapat hidup di tempat itu? Bagaimana supaya kami bisa hidup dan sampai di tempat itu? Ini pertanyaan penting bagi setiap kita. Jangan sampai kita tidak tahu jalan ke situ. Jangan sampai kita tidak tahu jalan ke rumah impian kita. Semua orang menginginkan yang baik, bagus. Dan Thomas, ya Thomas ini kan kita tahu orangnya ragu-ragu, ngambil keputusan pun ya takut-takut. Maaf yang namanya Thomas. Ya. Thomas ini ragu-ragu. Jadi akhirnya dia bertanya, betul juga pertanyaannya, kami nggak tahu jalan ke situ. Ya, kadang-kadang kan orang itu malu bertanya, akhirnya sesat di jalan, nggak ketemu-temu. Tapi Thomas ini berani bertanya, kami mau ke rumah impian itu, tapi kami tidak tahu jalannya ke situ.
Kalau hari ini saudara berkata saudara tidak tahu jalan ke situ, hari ini firman Allah akan memberitahu bagaimana sampai ke rumah impian. Apa jawaban Yesus? Ketika Thomas berkata, kami tidak tahu jalan ke situ. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah perjalanan hidup itu, dan akulah hidup itu. Dan dikatakan, pertama akulah jalan, yang kedua akulah kebenaran itu, aletheia itu. Akulah sesungguhnya yang benar itu, dan hidup itu, atau kehidupan nyawa yang sesungguhnya. Tidak ada seorang pun yang datang tiba sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi yang pertama, orang bertanya bagaimana supaya saya sampai ke rumah impian itu, maka harus melalui Yesus. Untuk mendapat rumah impian itu, saudara harus tanya pemiliknya dulu, tahu siapa pemiliknya dulu. Tidak mungkin dong saudara jalan ke sebuah perumahan tiba-tiba lihat, oh ini kosong ini, kemudian saudara dobrak pintunya, ganti kuncinya, terus saudara berkata ini rumah saya. Nggak bisa seperti itu. Saudara harus datang ke pemiliknya, pengembangnya, tanya sebagainya, berapa harganya, bisa cicil, tidak bisa kurang, tidak, dan sebagainya. Nah, demikian juga Yesus menjawab pertanyaan Thomas, kalau kau ingin sampai ke sana, Yesus berkata, akulah jalannya, dan akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Luar biasa. Jadi kita melihat bahwa untuk sampai ke tempat itu kita harus mengetahui jalan ke sana. Jalannya mana? Lewat Yesus. Percaya kepada Yesus, maka engkau akan memiliki rumah impian. Amin. Tidak ada cara lain. Jadi yang pertama harus percaya kepada Yesus, karena Dia adalah jalan itu, dan Dia adalah kebenaran itu yang sesungguhnya, aletheia itu, dan Dia adalah kehidupan itu. Dan Yesus berkata, gak akan ada yang bisa sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak percaya kepada Yesus. Dan itu kita iman, dan itu yang Yesus sampaikan sendiri. Nah, kemudian akhirnya Yesus kemudian menambahkan di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Ayat 7 ini menarik, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Sehingga Yesus berkata, kalau kamu mengerti dan mengakui aku, ya, kalau ginosko itu mengenal, kata ginosko itu terjemahannya bukan hanya mengenal, tetapi juga mengerti, mempelajari, mengakui, bahkan dikatakan intim, bersetubuh. Jadi sekiranya kamu mengenal ginosko, sekiranya kamu mengerti dan mengakui aku, pasti kamu juga akan mengenal Bapa. Jadi kata lain, kalau orang mengenal Yesus, mengakui Yesus, maka dia juga pasti akan mengakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia. Sekarang ini kamu dengan matamu mengalami, memahami dan melihat Dia itu sendiri, atau melihat Allah sendiri. Dengan kata lain Yesus mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau juga melihat Allah. Dan yang punya surga itu adalah Allah. Kata Filipus kepadanya, siapa Bapa itu? Tunjukkanlah, buktikanlah, lihatkanlah kepada kami Bapa itu. Itu sudah cukup. Kami sudah puas kalau kau melihatkan Bapa kepada kami. Akhirnya Yesus menjawab apa kepada Filipus ini? Pus. Ayat 9. Telah sekian lama, sekian tahun, sepanjang waktu aku bersama-sama, aku hidup bersama denganmu, aku berserta denganmu, mendampingimu Filipus, namun engkau tidak mengerti, engkau tidak mengakui aku. Barang siapa telah melihat, barang siapa telah mengalami mujizat
mujizat, memahami, bersekutu dengan aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, jelaskan, buktikan, perlihatkan Bapa itu kepada kami? Jadi ada dua murid rupanya yang mewakili seluruh orang percaya hari-hari ini. Yang pertama, jadi orang Kristen tapi tidak tahu jalan menuju ke rumah impian itu. Yang kedua adalah tidak mengetahui bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri, seperti Filipus, sehingga ia ingin bukti mana Bapa itu, lihatkan kepada kami. Dan Yesus mengulangi jawaban yang sama dan seperti disampaikan kepada Thomas, Filipus, kamu ini sudah sepanjang waktu, kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan aku. Barang siapa melihat aku, ia juga melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau bisa katakan tunjukkanlah Bapa? Jadi ini saudara kasih Tuhan. Akhirnya kadang-kadang kita jadi orang percaya yang istilahnya apa ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih bertanya, Allah itu yang mana? Bapa itu yang mana? Tidak percayakah engkau? Ayat 10 Yesus menjelaskan, ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, bahwa aku satu dengan Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi Yesus akhirnya menjelaskan aku dan Bapa itu satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah akan mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan sendiri sebagai Allah, karena tidak ada yang bisa melakukan, hanya Allah yang bisa melakukan, hanya Bapa di surga yang bisa melakukan. Jadi hari ini kita memperingati bagaimana Allah naik surga. Kita merayakan Desember, dia turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Dia turun melawat kita. Dan kita merayakan juga bagaimana dia berkorban untuk kita. Dan setelah itu dia kembali naik ke surga dan bukan meninggalkan kita, menyediakan tempat yang terbaik bagi kita dan mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa ada jalan menuju ke surga hanya melalui Yesus. Dan dia itu adalah Allah sendiri, dia adalah Bapa sendiri. Yang sudah kasih Tuhan. Jadi mengetahui jalan ke sana, siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Allah, pemiliknya adalah Bapa sendiri. Dan bagaimana cara sampai ke sana, itu bagian lain. Mari kita lihat ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan, menghasilkan, mengadakan, menetapkan, ya, poio itu artinya gitu, juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Untuk sampai ke sana sama dengan di ayat yang terkenal sekali, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, maka percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan sampai ke sana. Ayat 12 ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus ketika naik ke surga juga memberikan kuasa kepada setiap kita. Dunamos. Barang siapa percaya selain dia menemukan jalan itu, ia bertemu dengan Bapa, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Karena Immanuel. Jadi luar biasa saudara. Kenaikan Yesus ke surga ini hal yang sangat penting. Tuhan menginginkan kita untuk kita tidak ragu-ragu, tidak meragukan Dia sebagai Allah, sebagai jalan,
kebenaran dan hidup. Dan yang menariknya adalah diingatkan di ayat awal kita tadi kan, jangan gelisah, jangan takut, dan jangan sampai mengganggu. Percaya kepada Allah. Dalam konteks bagian itu karena murid-muridnya masih tidak paham Yudaisme, hukum Taurat, yang berkata percaya kepada Allah dan juga percaya kepada. Dan di bagian lain dia menjelaskan bahwa Allah Bapa atau Allah itu adalah Dia juga sendiri. Nah, sudah yang kasih Tuhan. Bagian terakhir, untuk sampai kepada rumah impian juga, maka saudara harus lahir 2 kali. Dan saudara akan mengalami kematian sekali. Tapi kalau saudara hanya lahir sekali dari rahim ibu, maka saudara akan mengalami 2 kali kematian. Kematian fisik ini dan kematian kekal. Orang percaya harus lahir 2 kali, sehingga dia menemukan jalan. Lahir dari rahim ibu, kemudian ketika percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lahir baru, maka saudara akan mengalami 1 kematian. Saudara akan sampai ke rumah impian itu, saudara akan mendapatkan rumah impian itu, dan saudara akan bersama-sama dengan Bapa di surga, dengan segala orang percaya dalam rumah yang kita rindukan, rumah yang kita idamkan, yang kita nanti-nantikan. Bahkan dikatakan seluruh makhluk menantikan hari-hari itu, hari penyelamatan yang besar. Terima kasih Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini sebagai ayat penutup di dalam ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan apabila aku telah naik ke surga dan sudah menyediakan tempat, mempersiapkan tempat untuk keluargaku dan rumah tanggaku, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa saudara-saudara yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya di tempat di mana Allah berada, di mana Yesus berada, kita pun berada. Itulah rumah impian yang kita nanti. Bersyukur kepada Tuhan. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga kepada saudara-saudaraku, kepada jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, baik berada di kota Tarakan ini maupun yang berada di luar kota Tarakan, yang berada di luar Indonesia. Tuhan juga memberkati setiap kita. Dan jangan takut, jangan gelisah. Ada rumah impian, ada rumah idaman yang Tuhan sediakan bagi yang percaya pada Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan.